Oke, jadi apa itu DMMX? DMMX adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada marketing activation platform. Dan sangat penting untuk dicatat bahwa kami bukanlah perusahaan advertising, jadi kita itu lebih fokus ke platformnya ya. Nah, dan kami ini pada dasarnya menawarkan berbagai macam platform untuk marketing activation yang dapat digunakan oleh partner kami supaya memudahkan mereka terkoneksi dengan pelanggan mereka. Nah, kami bergerak dari kami menawarkan cloud signage platform di seluruh retailer ya. Contohnya kita masuk juga ke modern retailer seperti Alfamart, Indomart, kemudian juga FMCG bisnis juga seperti KFC, bahkan sekarang juga ada di healthcare sector dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman pernah ke Alfamart, kemudian ngelihat ada layar ya, layar digital di belakang kasirnya, nah itu kita yang provide. Kemudian kalau teman-teman ke KFC, nah di belakang kasirnya itu ada menu ya, menu yang digital itu, nah itu kita yang provide. Nah, cloud signage platform yang di-provide oleh DMMX ini tentunya berbeda dengan yang lainnya. Kita menggunakan digital signage berbasis cloud. Nah, kemudian apa aja sih yang kita tawarin? Yang kita tawarin ada 3 solusi di sini. Yang pertama adalah managed service. Jadi para retailer ini mereka udah ada beberapa yang udah punya nih layarnya gitu ya, tapi karena mereka bukan IT company, of course mereka tidak tahu cara memanage layar tersebut. Nah, kita hadir, kita kasih solusi managed service di mana kita membantu untuk memanage layar mereka tersebut. Kemudian ada solusi kedua yang kita tawarin juga adalah infrastructure as a service. Nah, ini adalah paket lengkapnya. Kita provide layarnya, kemudian kita juga bantu manage service juga, connectivity, bahkan juga sampai insurance. Jadi partner kami ini tinggal terima beres lah gitu, tinggal subscribe ke DMMX, mereka tinggal terima beres. Nah, kemudian juga ada advertising exchange hub. Ini solusi tambahan untuk mereka, para partner kami, di mana kalau kita lihat kan di Alfamart banyak ya, ada SKU brands, ada mungkin ratusan. Jadi ini memudahkan mereka untuk mencari pengiklan di layar cloud signage platform kita. Nah, itu cloud signage platform bisnis kita. Nah, kenapa sih kita ada bisnis ini gitu ya? Tujuannya adalah untuk mentransformasi para retailer ini atau para pelaku usaha yang tadinya mempunyai strategi bisnis masih tradisional ya, kita transformasi menjadi lebih modern nih, kita digitalize, kita bantu untuk digitalize. Seperti yang teman-teman tahu, sekarang ini udah eranya digitalisasi. Nah, itu kita masuk ke modern retailer seperti itu, dan yang kedua juga kita masuk ke pasar UKM atau SME, small medium enterprise. Nah, ini pasar yang sangat potensial sekali di Indonesia, karena sekitar 62 juta dari 200-an juta penduduk Indonesia ya, itu adalah SME market. Jadi ini very big potential market di Indonesia. Nah, kita masuk ke market ini melalui O2O commerce platform yang bernama Pojok Bayar Apps. Di sini kita berkolaborasi dengan Sampurna Retail SRC ya, yang mempunyai beberapa partner toko kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada banyak sekali, dan kita masuk di sini dalam bentuk O2O commerce platform. Dan kemudian selain ini semua, kita juga nambahin beberapa inisiatif baru, dan tujuannya adalah untuk increase our stickiness ya dengan para partner kami. Nah, untuk yang cloud signage platform kita tambahin, kita bisa lihat di DMMX 2.0, kita tambahin ada targeted AI, ada retail gamification juga, kemudian juga ada digital intellectual property licensing, Bumi Langit ya, karakter superhero Indonesia seperti Gundala, terus ada Sri Asih yang nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh Pak Budiasto dan Pak Suparditan. Kemudian kita juga ada consumer gaming, ada juga micro influencer marketplace, kita JV dengan Raffi Ahmad, Digirans nama company-nya, di situ kita manage sekitar 300.000 influencer di seluruh Indonesia dengan berbagai range harga influencernya. Kemudian kita juga hadir ada e-comic marketplace dan lain sebagainya. Kemudian untuk trade marketing kita juga nambahin inisiatif baru, yaitu kita sekarang tidak hanya bisa distribute digital product, tapi kita juga sekarang bisa masuk ke physical product distribution melalui
siap platform kami. Jadi kita udah bekerja sama dengan Unilever sebagai salah satu partner kita dan juga ada beberapa brand lainnya. Kita distribute produk mereka langsung ke tangan toko-toko kelontong tersebut. Dan ini kita lakukan tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari atau bisnisnya sehari-hari. Nah, kita sudah ada di 34, kita punya 34 service points di seluruh Indonesia dan klien-klien kita dan partner-partner kita juga merupakan brand-brand yang besar ya seperti Alfamart, ada Indomart dan lain sebagainya, bahkan juga ada di banking sector juga, healthcare sector juga dan lain sebagainya. Nah, ini platform structure kita. Untuk cloud signage platform kita itu udah terkoneksi sekitar 20.000 lebih. Kemudian untuk di SME Digital Commerce-nya kita sudah terkoneksi di 128.000 warung dan oleh karena kita punya distribution points yang sangat luas ya, maka dari itu si Cepat ini tertarik untuk berkolaborasi dengan kita untuk bagian e-wholesale platform kita ya. Jadi dia akan nganterin physical distribution bisnis kita itu ya. Kemudian untuk konten platform udah ada 1.400 Indonesian superhero yang kita punya. Ada Gundala, Sri Asih, dan lain sebagainya. Dan bentar lagi akan launching film Sri Asih di sekitar bulan Oktober-November di seluruh bioskop di Indonesia. Kalau mau lihat trailernya udah ada di YouTube. Kemudian juga ada podcast, seperti yang kita tahu, kita kolaborasi dengan Deddy Corbuzier ya, yang merupakan nomor 1 Indonesian Podcast Talent dengan Close the Door-nya. Kemudian kita juga ada comic marketplace yang rencananya akan launching di tahun ini. Dan juga ada gaming platform dan yang terakhir influencer marketplace di mana kita manage lebih dari 300.000 influencers di seluruh Indonesia. Mungkin nextnya untuk lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh Pak Budiasto. Silahkan Pak. Ya. Selamat siang semuanya. Oke, saya mungkin satu persatu buat review ya. Ini adalah contoh foto di layanan kami sebagai platform company. Memang core bisnis kami awalnya kita mulai dari modern retail seperti Indomart, Alfamart ya, ada KFC, McDonald's gitu ya. Lalu juga ada Geprek Bensu yang terakhir ya, yang kita baru akuisisi juga di tahun ini. Lalu juga kita masuk di banyak, salah satunya di banking, di BCA, di Transjakarta dan lain-lain. Nah, di kanal ini kita punya 3 model bisnis. Yang pertama adalah managed service. Jadi buat teman-teman yang punya, teman-teman retail yang sudah punya layar digital, ya, kita bisa menawarkan mereka jasa untuk menggunakan platform dari DMMX. Jadi mereka cukup kontrak servis dengan kami akan konekkan layar-layar mereka ke platform kami. Kami sediakan mulai dari connectivity, platformnya, sampai ke maintenance dan troubleshooting. Nah, kenapa sih harus pakai platform kami? Nah, salah satunya adalah platform kami ini berjalan di native OS-nya layar, sehingga tidak perlu ada investasi tambahan buat teman-teman di retail untuk mengelola kontennya di layar-layar promosi mereka gitu ya. Jadi mereka semudah tanda tangan kontrak servis, kita yang aplikasikan platform kami ke dalam layar-layar mereka untuk di manage berbasis cloud. Ya. Nah, kedua, layanan servis kami sekarang sudah ada di 34 kota di seluruh Indonesia. Jadi mereka cukup berkolaborasi dengan kami. Mereka bisa mendapatkan assurance service level yang setara di seluruh kota sebaran outlet-outlet mereka. Jadi itu yang memberikan kemudahan buat teman-teman retail. Mereka mendapatkan teknologi, mereka mendapatkan efisiensi serta kemudahan dalam mengelola layar-layar mereka hanya dengan berkolaborasi dengan DMMX. Nah, kedua, infrastructure as a service ini kami tujukan untuk teman-teman retail yang belum punya hardware-nya. Jadi kita menyediakan end-to-end solution mulai dari penyediaan layarnya, kita pasang, kita install platform pengelolaan konten berbasis cloud-nya, kita lakukan operasional sampai ke level troubleshooting dan insurance ya, termasuk connectivity. Jadi benar-benar end-to-end kami sediakan platform pengelolaan konten ini untuk teman-teman retail sehingga mereka bisa fokus pada bisnisnya untuk jaringan pengelolaan layar dan konten digitalnya dihandle oleh DMMX.
Nah, yang terakhir adalah Advertising Essence Hub. Kalau yang ini memang kita ekspansi dari platform yang kita punya, sehingga mereka bisa mendapatkan other income dari pihak ketiga, dari teman-teman agensi periklanan. Mereka bisa dengan mudah menghubungkan revenue source baru dari agensi periklanan ke jaringan mereka di retail menggunakan platform yang kami bangun ini, Advertising Essence Hub. Nah, contoh case studies-nya ya, teman-teman, seperti di minimarket misalnya. Kalau di minimarket tentunya kalau mencari pengiklan dari brand-brand consumer good kan mudah ya, karena mereka memang consumer good sudah dijual di dalam minimarket mereka. Tapi ada untapped market yang mereka harusnya bisa garap, namun mereka tidak punya resources dan teknologinya. Contohnya misalnya, aplikasi OTT, seperti Netflix atau Disney Plus atau yang lain-lain gitu ya, itu kan cukup relevan untuk beriklan di retail offline seperti minimarket ya. Nah, kami menghubungkan opportunity itu melalui platform Advertising Essence Hub. Misalnya ada salon di sekitaran Tangerang, mau beriklan di minimarket di sekitaran Tangerang, kan sangat relevan untuk mereka beriklan di sana. Jadi untuk menggarap pasar itu kita siapkan platform ini. Buat DMMX very simple. Kalau iklannya tambah banyak di layar mereka, tentunya memberikan potensi DMMX untuk menambah kontrak jumlah layar dengan DMMX. Oke, next. Nah, di sisi lain juga kita mulai juga berinvestasi dan berkolaborasi dengan company dari Hong Kong ya, namanya company Smart Retail, untuk menghadirkan AI, gitu ya, artificial intelligence, di mana layar kami yang tadinya hanya menghadirkan advertisement, sekarang bisa melakukan analisa konsumen. Jadi bisa tahu, oh konsumennya itu gendernya apa, umurnya di range umur berapa ya, sampai ke level behaviornya dia tersenyum atau enggak waktu lihat kontennya, seperti itu. Itu kita bisa tracking untuk memberikan rich data kepada advertisers dan kepada retailer. Oke, next. Nah, di jaringan Mom and Pop Store di warung, kami juga membuatkan satu platform aplikasi yang isinya ada beberapa feature ya. Jadi kita awali dengan berkolaborasi dengan teman-teman di Sampurna Retail Community. Waktu itu kita buatkan satu aplikasi ya. Jadi aplikasi ini bisa menghadirkan digital insentif untuk teman-teman warung. Jadi kan kalau di consumer good seperti salah satunya Sampurna, Philip Morris itu kan rutin memberikan insentif ya untuk trade marketingnya, untuk bonus kepada warung-warung yang melakukan pembelian gitu ya, melakukan penjualan dengan baik gitu ya. Nah, itu kita bisa deliver insentif itu melalui aplikasi ini gitu ya. Mereka dengan mudah bisa mendapatkan insentif rutin melalui aplikasi ini. Kedua, mereka juga bisa berjualan produk digital menggunakan aplikasi ini sebagai bagian dari tambahan komersial untuk mereka berdagang di warung mereka. Jadi mereka bisa dagang produk digital seperti voucher game, pulsa, listrik, tiket pesawat, dan lain-lain gitu ya. Nah, karena kita lihat platform ini bertumbuh dengan cepat dan diminati oleh warung-warung gitu ya. Saat ini sudah terkoneksi di lebih dari 132.000 warung di seluruh Indonesia. Ini kita tambahkan fitur distribusi produk fisik ya, yang kebetulan kita bekerja sama dengan Si Cepat Logistik, karena Si Cepat Logistik sekarang ini sudah menjadi bagian dari shareholder di MMX ya. Bahkan komisaris kami juga salah satunya adalah yang tadi baru hari ini diumumkan di RUPS adalah founder dari Si Cepat Express Indonesia gitu ya. Kenapa kita mau berkolaborasi dengan mereka, dengan Si Cepat? Karena kita membantu teman-teman Si Cepat untuk menambahkan traction drop point di warung-warung. Jadi fitur ini yang tadinya cuma untuk produk digital dan digital insentif, sekarang warung-warung itu bisa menjadi drop point Si Cepat menggunakan platform ini. Kedua, mereka juga bisa melakukan sourcing pembelian produk-produk fisik, karena kita sudah berkolaborasi dengan satu perusahaan logistik terpercaya, yaitu Si Cepat gitu ya. Nah, itu yang kita hadirkan. Nah, konsep ini lalu kita duplikasikan ke teman-teman kios warga yang diinisiatif oleh Taspen dan BRI gitu ya, untuk pensiunan. Nah,
karena memang di MMX ini kita masih fokus di core kita sebagai platform company, jadi platform ini kita bisa duplikasi ke partner-partner yang lain. Nah, uniknya apa sih? Satu, karena kita color-nya sebagai platform company, kita tidak perlu melakukan spending terlalu banyak di level akuisisi, karena platformnya dari kami, tapi brandnya tetap punya brand partner. Seperti dengan SRC Pojok Bayar, brandnya Pojok Bayar, brandnya teman-teman SRC. Dengan Taspen, Kios Warga, itu komunitasnya Taspen. Jadi kita fokus ke platformnya, gitu ya. Karena itu jadi sangat efisien. Jadi mereka juga bisa membesarkan komunitasnya menggunakan platform kami juga bisa membesarkan platform kami dengan komunitas mereka, terjadi win-win solution, berkolaborasi, mutualism dengan antara kami sebagai penyedia platform dengan teman-teman penyedia komunitas, seperti itu. Nah, untuk memperkuat distribusi produk-produk fisik, kita juga di akhir tahun lalu kita launchingkan itu platform e-wholesale, jadi grosir berbasis digital. Nah, seperti apa platformnya? Itu mungkin di next slide, Bu Anya bisa tolong next slide. Nah, untuk ini saya persilakan Pak Supardi untuk menjelaskan. Ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, tadi menyambung keterangan yang diberikan Pak Budi. Jadi setelah kita implementasi atau penjualan produk digital ke channel kita, yang dimana produk digital itu memberikan kontribusi 20% ya daripada penjualan total di Pap and Mom Store ya. Jadi sebenarnya masih ada potensi 80% yang datangnya sebenarnya dari physical product. Karena situasi begitu, makanya karena channel yang sama, makanya kita berinisiatif untuk memulai menjual physical product, tentu lewat platform juga pada channel yang sama. Karena akan meningkatkan revenue kami, dan kami tidak perlu melakukan akuisisi, tidak ada education untuk top up wallet untuk transaksi, dan biaya untuk pengajaran kepada warung-warung untuk berbelanja di kami. Ya, jadi inisiatif yang dilakukan adalah sejalan dengan yang sudah ada di platform kami saat ini. Gitu. Itu yang membedakan kami dengan platform-platform sejenis lainnya jika ditanyakan oleh para fund atau retail customer kami, gitu ya. Nah, selain itu juga kami deal langsung dengan para prinsipal, tujuannya supaya bisa mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga distribusi harga ke Pap and Mom Store juga menjadi lebih kompetitif untuk itu. Nah, poin ketiga yang juga menjadi advantage kami adalah sinergi dengan secepat, gitu ya. Jadi 3 poin itu yang membuat solusi e-grosir kami menjadi unik, ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan distribusi channel yang sekarang sehingga kami tidak perlu melakukan akuisisi, ya. Kedua, deal langsung dengan pabrikan prinsipal, ya, memotong mata rantai sehingga menjadi lebih murah sampai kepada Pap and Mom Store. Ketiga adalah sinergi logistik yang dimana mungkin tidak dimiliki oleh pemain-pemain lain yang masuk ke dalam bisnis ini. Gitu. Itu kira-kira tambahan yang mengenai e-grosir yang kami inisiatif akhir tahun lalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Supardi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu ekspansi kami ya. Jadi kami juga investasi di Bumi Langit Corpora. Jadi sebagai salah satu shareholder di sana juga kita membuat satu JV, satu joint venture dengan teman-teman di Bumi Langit gitu ya. Selain kita sebagai shareholder, kita juga punya joint venture company dengan mereka. Nah, kenapa Bumi Langit ya? Karena Bumi Langit ini menjadi salah satu pemegang IP terbesar untuk superhero asli Indonesia. Ada sekitar 1.400 karakter ya yang di bawah naungan Bumi Langit. Nah, kita melihat ini menjadi salah satu penguat ekosistem yang dibangun oleh DMMX Group. Nah, kita udah tahu bersama ya, jaringan DMMX sudah cukup banyak di retail. Kita ada di lebih dari 21.000 retail modern. Dan sekarang ada di 132.000 retail UMKM melalui jaringan warung.
Nah, ini yang kita perkuat dengan karakter-karakter Bumi Langit sebagai konten, gitu ya, sebagai konten, sebagai penguat untuk engagement-nya. Semangatnya very simple. Kalau teman-teman di retail kita bisa berjualan iklan lebih mudah, bisa mengengage konsumennya lebih mudah menggunakan konten, tentunya akan menimbulkan opportunity bagi DMMX untuk menambah jumlah layar, menambah jumlah kontrak dengan teman-teman di retail, gitu ya. Jadi ini salah satu menjadi strategi kami dalam memperkuat ekosistem kami di retail. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh ya yang kita sudah aplikasikan. Kita berkolaborasi dengan Bank Mandiri dan Bank BNI. Di Bank Mandiri menggunakan karakter Bumi Langit yang di universe-nya Bumi Langit ya, Universe Patriot namanya. Jadi itu Patriot itu Avenger-nya Indonesia lah gitu ya. Jadi jagoan-jagoan Bumi Langit berkumpul di Patriot. Nah, itu seperti Gundala, Sri Asi, Godam, Aquanus gitu, itu sudah dipakai di kartu-kartu Mandiri. Nah, yang di segmen anak-anak itu dipakai oleh BNI gitu ya. Jadi Gundala and Friends itu kebetulan kita sudah berkolaborasi dengan BNI. Simpelnya seperti ini. Oke, Mandiri bisa menggunakan karakter Bumi Langit ini gitu ya, yang mereka untuk memperkuat penjualan produk mereka. Yang kita ciptakan juga platform digitalnya untuk menghubungkan dengan retailer. Kalau teman-teman lihat di Bank Mandiri ini, di belakang kartunya itu ada QR code yang bisa memberikan hadiah langsung buat konsumen Mandiri. Hadiah langsung seperti apa? Pertama, bisa berupa stiker WhatsApp untuk mereka melakukan melakukan activation. Kedua, kita bisa berikan trade marketing vouchers yang dihubungkan dengan retailer. Misalnya kalau beli kartu Mandiri ya, dapat diskon beli minuman di Indomaret misalnya gitu ya. Itu hal-hal seperti itu kita ciptakan. Nah, kalau engagement ini terjadi, tentunya memberikan beneficial bagi Bank Mandiri sebagai pengguna IP, intellectual property-nya Bumi Langit, juga memberikan beneficial untuk retailer, which is memang jaringan kliennya DMMX, gitu ya, yang bisa memberikan mereka juga pendapatan lebih di level mereka, sehingga menimbulkan engagement yang lebih besar dengan DMMX, gitu ya. Itu ya goal-nya seperti itu. Oke, next, buatnya. Nah, ini juga di tahun ini kita sekarang terbitkan platform komik ya. Kita tahu bersama ya, komik Indonesia ini salah satu pembaca komik ya, cukup banyak captive marketnya. Nah, sayangnya memang masih dikuasai oleh platform-platform dari luar gitu ya. Jadi konten-konten lokal ini belum punya wadah yang fokus di situ. Nah, di DMM sendiri kita dengan adanya kita sebagai pemegang saham Bumi Langit, tentunya kita sendiri sudah punya karakter banyak, 1.400 ya. Kita juga mengajak konten-konten creator lokal untuk sama-sama membangun platform ini ya, untuk bisa menggunakan platform ini dalam menjajakan komik-komik mereka dari hasil karya anak bangsa. Nah, di sisi lain juga kita menggrab partner-partner konten creator dari global juga yang belum punya wadah channel di Indonesia. Nah, kita tahu bersama ya, pemain-pemain yang current kan adanya seperti Light Webtoon, Kakao Page, Mangatun, itu rata-rata mereka targetnya ke female gitu ya, female teenagers gitu ya. Nah, tapi target-target audiens seperti pembaca superhero gitu ya, yang male ya, atau yang adult gitu, itu yang belum banyak terjamah. Sedangkan kontennya banyak banget gitu yang di segmen tersebut. Jadi kita mulai dengan konten Bumi Langit, kita ajak konten creator lokal juga global untuk masuk sama-sama menggarap market komik yang belum tergarap di Indonesia. Oke, next. Nah, di sisi game platform, kita juga bangun ini untuk apa? Untuk menjadi engagement, salah satu engagement tools untuk teman-teman di retail. Jadi kita juga siapkan game-game untuk penunjang karakter-karakter lokalnya Bumi Langit, ya. Waktu launch, salah satu contohnya, kita juga akan launching film Virgo and Sparkling. Ini adalah karakter yang cukup dapat banyak hype di teenager female gitu ya, sebagai jagoan lokal untuk teenagers gitu ya, yang filmnya akan di launching di akhir tahun ini gitu ya. Nah, untuk menunjang film tersebut kita siapkan satu games ya, digital novel games ya, untuk menunjang launching film tersebut, untuk mengengage konsumennya si Virgo and Sparkling ini. Selain itu juga kita siapkan gamification di retailnya kita. Jadi kalau teman-teman yang mampir ke
ke beberapa retailer, waktu ngantri di kasir, tiba-tiba muka konsumen itu bisa berubah menjadi karakter game tertentu gitu ya. Jadi karena ada gamification seperti itu, akhirnya jadi menarik perhatian untuk melihat konten advertisement di belakang kasir minimarket tersebut gitu ya. Nah, ini kan akan memberikan benefit yang cukup tinggi bagi konsumen gitu ya. Jadi itulah kenapa salah satu alasan kenapa DMMX investasi ke konten-konten dan gamification seperti ini. Buat kami, semangat kami very simple, ini bisa memperkuat ekosistem DMMX, bisa memberikan engagement untuk si retailer, konsumen makin melihat advertisement yang ada di retailer, artinya akan menciptakan opportunity bagi DMMX untuk menambahkan kontrak jumlah layar dengan retailer gitu ya. Oke, next. Nah, salah satu konten yang kita kembangkan di tahun ini juga di akhir tahun lalu dan tahun ini adalah dengan Mas Deddy Kobuser gitu ya. Kita berinvestasi sebagai pemegang saham di perusahaannya Close the Door Deddy Kobuser gitu ya, di perusahaan Dektos Digital Kobuser. Kenapa kita berinvestasi ke Mas Deddy? Pertama, brand Close the Door ini bukan semata-mata Mas Deddy, tapi brand Close the Door ini dibangun menjadi salah satu komunitas content creator di dunia podcast. Jadi kalau teman-teman tahu, sekarang udah banyak tuh influencer sekarang yang sudah punya logo Close the Door gitu ya, nggak cuma Mas Deddy, ada Dr. Indrawan, lalu ada Cinta Laura, ada Hobi Jam, ada Rachel Chia gitu, ada banyak banget content creator yang sudah under brand Close the Door Kobuser gitu ya. Jadi ini yang kita lihat, wah ini sangat cocok dengan target audience dari jaringan yang DMMX sudah punya, which is di retailer modern dan warung gitu ya. Itu yang kita jadikan salah satu bagian dari sisi ekosistem konten penguat ekosistemnya DMMX. Oke, next. Nah, begitu juga dengan investasi kami di Rans Entertainment ya, dengan Rans Entertainment ini kita berkolaborasi membuat satu joint venture. DMMX sebagai platform company, kita sediakan platformnya untuk mengelola content creator yang Rans Entertainment punya gitu ya, untuk disalurkan ke advertisers ataupun brand-brand yang ingin menggunakan jasa content creator tersebut gitu ya. Jadi ini yang menjadi bagian dari ekosistem engagement platform dari DMMX untuk memperkuat jaringan yang sudah DMMX bangun. Oke, next. Nah, untuk financial overview, saya waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Supardi untuk menjelaskan dari sisi financial ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, jadi ini adalah performa kami di tahun 2021 ya. Jadi 2021 juga masih COVID, lockdown, open and close gitu ya. Tapi kita bisa lihat performan di operational dan financial cukup baik untuk DMMX ya, di mana secara jumlah site kami growth 32% sehingga menjadi 12.067. Di dalam jumlah signet kami growth 30% sehingga dengan total signet 19.665. Trade marketing member sejumlah 117.643. Kalau kita lihat dari sisi financial performance, revenue kami growth 122% menjadi 1,15 T ya, atau 1.150 miliar rupiah ya. Dengan net profit, kalau total net profit kami adalah 239 miliar dan net profit operational 24 miliar gitu ya. Dengan net cash 185 miliar rupiah gitu ya. Jadi very strong net cash. Next. Bagaimana dengan performance Q1 di tahun 2002? Jadi growth-nya masih tetap tumbuh ya. Jadi di kuartal 1 kami sudah growth 17% untuk jumlah site. Di jumlah site 22% ya, sudah mencapai 20.047. Trade marketing kalau tadi di akhir tahun 117.000, sekarang 125.956.
Dari revenue untuk first quarter kami sudah mencapai 560 miliar ya. Jadi kalau tadi diingat akhir tahun 2021 kami mencapai 1,15 triliun. Ini untuk first quarter di tahun 2022 sudah 565 miliar dengan total net profit 7 miliar dan operational profit di 8 miliar ya, dengan strong net cash di 469 miliar rupiah gitu. Next. Oke, kalau kita lihat dari komposisi antara revenue dengan gross profit margin ya, memang dari revenue trade marketing mengkontribusi 79% ya di tahun 2021 ya, tapi untuk gross profit contribution-nya hanya 20% ya. Tapi bisnis kami yang berbentuk recurring income, yaitu managed service dan infrastructure as a service, yang mengkontribut 6%, tapi secara gross profit mengkontribut lebih dari 50% ya, gitu. Ya. Sama juga yang terjadi di tahun 2022 ya, di mana trade marketingnya 80% dengan kontribusi gross profit margin hanya 18% ya, dan infrastructure as a service dan managed service-nya ya mengkontribut gross profit margin 55%. Jadi itu yang mendukung kenapa pertumbuhan daripada DMMX sangat strong dari tahun ke tahun karena recurring income-nya gitu ya. Jadi services dari managed service dan infrastructure as a service yang tiap tahun bertambah dan tiap bulan bertambah secara pendapatan gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor penunjang pertumbuhan daripada DMMX gitu ya. Walaupun di dalam masa pandemi growth daripada DMMX maupun bottom line atau profit dari DMMX keep growing gitu.